Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat dalam belajar. Sebelum memulai pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa Bapa kami secara bersama-sama. 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, hari ini kita belajar PJOK. Pelajaran yang pertama. Kita masih membahas materi tentang gerak dominan aktivitas senam lantai. Materi yang kita bahas hari ini adalah gerak senam lantai dalam permainan. Silakan anak-anak buka buku LKS PJOK halaman 20 sampai dengan halaman 25. Anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini, khususnya pelajaran PJOK, ada dua ya anak-anak. Yang pertama, siswa dapat mengetahui 6 contoh gerak senam lantai dalam permainan dengan benar. Kemudian tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat melakukan 6 contoh gerak senam lantai dalam permainan dengan benar. Anak-anak, sekarang kita akan membahas materi tentang gerak senam lantai dalam permainan. Yang pertama, kita akan membahas gerak mendorong tembok. Nah, gerak mendorong tembok adalah gerak dengan gaya dorong. Kemudian gerakan mendorong benda yang tidak bergerak. Nah, manfaat dari gerak mendorong tembok adalah dapat melatih otot tangan, kemudian bahu, dada, dan kaki. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama yang kita lakukan adalah berdiri di depan tembok. Kemudian yang kedua, tempel telapak tangan pada tembok. Silakan anak-anak perhatikan juga gambar berikut ini. Kemudian salah satu kaki di depan. Nah, ini contohnya. Dan dorong dengan sekuat tenaga. Serta lakukan hingga berkali-kali gerakan mendorong temboknya ya anak-anak. Dan saat mendorong, kaki depan ditekuk. Nah, ini contohnya, kaki depan yang ditekuk. Sekarang kita akan lanjutkan materi tentang gerakan menggantung dengan dua tangan. Manfaatnya adalah untuk melatih kekuatan otot lengan dan bahu. Kemudian alat yang diperlukan adalah palang tunggal atau gawang yang terbuat dari bambu atau bisa juga terbuat dari kayu ataupun terbuat dari besi ya anak-anak. Nah, ada 6 macam gerak variasi dalam gerakan menggantung. Yang pertama adalah gerakan menggantung dengan kaki lurus ke bawah. Kemudian yang kedua adalah gerakan menggantung dengan paha ditekuk ke depan. Kemudian yang ketiga, gerakan menggantung dengan kaki ditekuk ke belakang. Dan yang keempat, gerakan menggantung dengan kaki memanjang ke depan. Serta yang kelima, gerakan menggantung dengan kaki memanjang ke belakang. Dan yang keenam, gerakan menggantung dengan paha diangkat ke samping kanan atau ke samping kiri. Nah, ini contoh gerak menggantung dengan kaki lurus ke bawah. Sekarang kita akan lanjutkan materi tentang gerakan berjinjit dua kaki rapat dengan posisi tangan di depan. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Yang pertama kita lakukan adalah berdiri tegak. Kemudian kedua tangan kita diluruskan ke depan. Dan kekuatan kaki kita
ini berada pada ujung kaki. Kemudian tumit kita diangkat ya anak-anak. Silakan diperhatikan. Sekarang kita akan lanjutkan materi tentang gerakan berjinjit satu kaki diangkat dengan posisi tangan di depan dada. Nah, yang pertama kita lakukan adalah badan berdiri tegak, kemudian kaki kiri yang diangkat. Silakan anak-anak perhatikan. Dan posisi kedua tangan kita lurus ke depan. Kaki yang dijinjit adalah kaki sebelah kanan, karena kaki kirinya yang diangkat ya anak-anak. Silakan perhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita akan lanjutkan materi tentang gerakan berjinjit dua kaki melebar dengan posisi tangan lurus di samping bahu. Yang pertama, gerakan yang kita lakukan adalah berdiri, kemudian kaki dibuka selebar bahu. Kemudian kakinya dijinjit seperti ini dan tangan diluruskan atau sejajar ya anak-anak di samping bahu. Silakan diperhatikan gambar berikut ini. Sekarang kita akan bahas materi tentang gerakan berjinjit satu kaki dengan posisi tangan lurus di samping bahu. Nah, ini contohnya. Silakan anak-anak perhatikan gambar berikut ini. Tangan lurus di samping bahu, kemudian kakinya satu diangkat dan satu yang dijinjit. Kaki kirinya yang diangkat ya anak-anak. Anak-anak, demikianlah yang dapat Ibu jelaskan. Semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Sebelum mengakhiri pelajaran PJOK kita hari ini, marilah kita berdoa. Kita angkat tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita ucapkan doa salam Maria secara bersama-sama. 1, 2, 3. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa besok pagi. Semoga Tuhan memberkati kita semua.